satu bab yang dimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan dan memprediksikan ketika terjadinya fitnah yang besar dialami oleh umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu terjadinya pertempuran pertikaian antara sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu Ali, Aisyah dan juga Muawiyah. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kelak anakkulah yang dimaksud cucunya, yaitu Hasan bin Ali, melalui tangannya mudah-mudahan Allah bisa meredam dan melerai pertikaian yang terjadi pada saat itu. Dan ternyata terbukti setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian Muawiyah memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pada saat itu. Lalu Hasan bin Ali menerima baiat dari pengikut-pengikut Ali sebelumnya untuk menjadi khalifah. Maka Hasan bin Ali pada saat itu memutuskan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi sebelumnya. Akhirnya Hasan bin Ali mengakui kekhalifahan Muawiyah, tentu dengan catatan dan syarat. Setelah Muawiyah meninggal dunia, proses kekhalifahan dikembalikan lagi seperti sebelumnya dengan cara musyawarah. Akan tetapi fakta berbicara lain, justru setelah Muawiyah meninggal dunia, di sanalah mulai kembali bermunculan satu sikap yang bertentangan dengan apa yang tidak nampak dengan sesuatu yang nampak. Ucapan dan perbuatan tidak sesuai, tingkah laku dengan apa yang diungkapkan di dalam hatinya tidak sesuai. Justru pada saat itulah mulai bermunculan kembali. Maka dari itu Imam Al-Bukhari melanjutkan setelah bab yang disebutkan tadi dengan judul Babun idza qala inda qaumin syai'an thumma kharaja faqala bi khilafihi. Bab apabila seseorang mengucapkan sesuatu pada satu majelis, kemudian di luar dia mengatakan sebaliknya. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari mencantumkan 4 hadis yang isinya memiliki makna yang sama dengan judul arahan tentang satu sikap yang bertentangan antara dohir dengan yang batin, antara yang terlihat dengan yang tidak terlihat. Salah satu di antara hadis yang beliau cantumkan yang pertama, yaitu kasus hadis tentang kekhalifahan pasca Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Melalui Nafi, ia berkata, lamma khala'a ahlul madinati Yazidabna Muawiyata. Ketika penduduk Madinah mencabut
baiat dari Yazid bin Muawiyah, yang dimana tentu ada latar belakang pada saat itu. Kenapa penduduk Madinah mencabut baiat kekhalifahan kepada Yazid bin Muawiyah? Salah satu di antara faktornya, ketika Muawiyah sebelumnya sudah terjadi perjanjian kesepakatan dengan Hasan bin Ali, bahwa Hasan bin Ali menyerahkan mengakui kekhalifahan Muawiyah, tapi dengan catatan setelah Muawiyah meninggal dunia, kekhalifahan dikembalikan dengan cara musyawarah pemilihannya. Akan tetapi fakta kenyataan di lapangan justru Muawiyah tidak melakukan itu. Akhirnya Muawiyah malah langsung mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah penggantinya. Inilah yang mentah-mentah ditolak oleh sebagian para sahabat yang hidup pada saat itu dan yang menyaksikan tentang perjanjian antara Hasan bin Ali dan Muawiyah. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi faktor yang lain, penduduk Madinah mencabut baiatnya kepada kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Pada saat itu ada sekelompok orang di Madinah yang diminta untuk bertemu atau menghadapi undangan, memenuhi undangan Yazid bin Muawiyah untuk mendiskusikan tentang persoalan kekhalifahan, kenapa dipindahkan dari Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah anaknya. Beberapa kelompok sahabat, beberapa pemuka yang ada di Madinah pada saat itu mendatangi Yazid bin Muawiyah. Akan tetapi apa yang mereka saksikan jauh dari dugaan, karena menurut perhitungan mereka bahwa Yazid bin Muawiyah ini tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan ajaran di luar agama Islam. Tapi justru yang terjadi pada saat itu, karena suasana begitu memanas persoalan perpolitikan, lahirlah sebuah tuduhan, lahirlah atau muncullah berbagai sangkaan-sangkaan bahwa Yazid bin Muawiyah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang khalifah. Salah satu di antara tuduhan yang muncul pada saat itu bahwa Yazid bin Muawiyah suka meminum minuman keras dan bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan orang Islam. Inilah yang muncul pada saat itu, tuhmah yang muncul pada saat itu, dan sebagian orang yang diutus untuk menjumpai Yazid ada yang menyaksikan perbuatan itu. Maka dengan kondisi seperti inilah dijadikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyukai persamaan, persatuan, dan bahkan perdamaian yang terjadi pada saat Hasan bin Ali dengan Muawiyah sudah terjadi, justru dijadikan alat untuk memanaskan kembali. Yang akhirnya pada saat itu penduduk Muawiyah terpancing, penduduk Madinah terpancing emosinya dengan sangkaan-sangkaan utusan-utusan Madinah ini yang akhirnya berbelot untuk tidak membaiat dan mencabut baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Apalagi sebuah informasi sejarah pun banyak berbicara. Pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, 3 kejadian besar terjadi yang menimpa umat Islam. Terbunuhnya
Husain bin Ali di Karbala, terjadinya perang Harlah, Huriyah ada yang mengatakan itu, yaitu terbunuhnya banyak para sahabat di Madinah dan juga di Mekah. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat penduduk Madinah mencabut baiatnya yang sebelumnya sebagian mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, pada saat itu sahabat Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar, jama'a banu Umar hasyamahu wa waladahu. Beliau mengumpulkan anak-anaknya dan juga saudara-saudaranya. Faqala, lalu beliau berkata, inni sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati. Setiap pengkhianat akan diberi bendera pada hari kiamat. Wa inna qad bay'na hadzal rajula ala bai'illahi wa rasulihi. Dan saya, kata Ibnu Umar, telah membaiat orang ini. Maksudnya adalah Yazid bin Muawiyah, setelah sebelumnya melihat banyak para sahabat atau penduduk Madinah yang membaiat Yazid bin Muawiyah, berjanji setia kepada Allah dan kepada Rasulnya, justru terjadi pembelotan, terjadi pencabutan, pembatalan baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka aku kumpulkan anak-anakku dan juga aku kumpulkan kerabatku, aku sampaikan apa yang Rasul pernah sampaikan dulu, bahwasanya para pengkhianat kelak di yaumul qiyamah akan diberikan bendera atau sebuah tanda tentang pengkhianatannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ibnu Umar pada saat itu mengungkapkan kalimat itu? Seolah-olah tidak melek dengan apa yang terjadi, seolah-olah tidak menerima dan bahkan tidak mengindahkan tentang sangkaan-sangkaan atau fakta yang terjadi, terbunuhnya Husain bin Ali, kemudian perilaku Yazid bin Muawiyah yang dimana banyak melakukan perbuatan melanggar aturan agama, seolah-olah dengan kalimat ini bahwa orang yang mencabut tidak patuh lagi kepada kekhalifahan Yazid bin Muawiyah dianggap pengkhianat, dan seolah-olah Abdullah bin Umar mendukung Yazid bin Muawiyah. Tapi ternyata sudut persoalannya, sudut pandang Abdullah bin Umar tiada lain seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya, sahabat-sahabat seniornya. Apakah itu Abu Hurairah, apakah itu Abu Bakrah dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mau terjadinya kecamuk pertikaian antara Ali, Aisyah dan juga Muawiyah, yang dimana sudut pandang Abdullah bin Umar pada saat itu, ketika seseorang sudah menjadikan seseorang sebagai pemimpinnya, maka tentu kewajibannya adalah sam'an wa ta'atan kepada pemimpinnya. Apalagi dipertegas dan diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nomor sebelumnya, yaitu yang berkaitan tentang fitnah awal, bahwasanya Rasul pernah menyampaikan
Wahai Rasulullah, melalui sahabat Aisyah kalau nggak salah, bagaimana pada saat Rasul masih hidup pernah ditanya, ketika kami menjumpai seorang pemimpin kami, yang dimana pemimpin kami pada saat itu mengambil haknya, menuntut haknya, tapi melupakan hak yang menjadi kewajiban untuk dipenuhinya. Dalam arti melupakan kewajiban hak yang dipimpinnya. Dia lebih banyak menuntut haknya ketimbang memenuhi kewajibannya. Apa yang mesti kami lakukan wahai Rasulullah? Apala nuqatiluhum? Apakah boleh kami untuk memeranginya? Apakah boleh kami untuk menggulingkannya? Maka pada saat itu Rasul memberikan jawaban, la, tidak dibenarkan. Masolau, selama mereka masih memperlihatkan ciri-ciri keislamannya dengan mewujudkan sholat, walaupun melakukan kedoliman, walaupun mengeluarkan kebijakan yang merugikan umat pada saat itu. Ibnu Umar memahami dengan redaksi hadis tersebut, ketika ada kepemimpinan yang sah, walaupun melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, tapi selama dia beragama Islam, tidak layak dan tidak pantas untuk digulingkan selama masih mencerminkan orang Islamnya, walaupun dia melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Inilah yang melatar belakangi kenapa Ibnu Umar sampai mengatakan para pengkhianat kelak di yaumul kiamah akan diberikan tanda dengan sebuah bendera berdasarkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu maksud dan tujuan daripada ungkapan ini, Ibnu Umar tidak ingin perang terjadi, pengaliran lagi darah terjadi seperti sebelumnya yang dialami oleh senior-senior sahabatnya, Ali, Aisyah dan juga Muawiyah. Kalau seandainya ketika Yazid bin Muawiyah kemudian dicabut kekhalifahannya, baiat kekhalifahannya, maka tentu akan terjadi lagi pengaliran darah, akan terjadi lagi pertumpahan darah, akan terjadi lagi peperangan sesama mukmin, sesama muslim lagi. Makanya wajar untuk meredam agar tidak meluas pertikaian yang terjadi pada saat itu. Beliau malah mengungkapkan dengan kalimat tadi. Oleh karenanya satu hal yang wajar, bahwasanya kalau kita renungkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan kalimat tidak dibenarkan menggulingkan kepemimpinan yang sah selama pemimpin tersebut masolau melakukan perbuatan sholat. Lalu apa yang mesti kami lakukan? Dalam riwayat yang lain diungkapkan dengan kalimat paman bari'a au kariha faqad salima. Barang siapa yang berlepas diri, barang siapa yang mengingkari kebijakan-kebijakan yang melanggar aturan agama, maka sungguh dia telah selamat. Tentu yang dimaksud dengan bari'a, melepaskan diri, membenci, tiada lain melaksanakan apa yang Rasul ajarkan. Berupa apa? Idza ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadihi. Apabila melihat kemungkaran yang terjadi, baik oleh bawahan atau atasan, dilakukan oleh pimpinan, lahir sebuah kebijakan yang melanggar aturan, maka jika ingin selamat, jangan dipatuhi aturan tersebut. Hanya aturan itu saja yang tidak boleh kita patuhi. Sebab tidak mustahil kebijakan-kebijakan yang lain ada yang cocok dengan aturan. Makanya wajar kenapa Rasul mengungkapkan dengan kalimat tadi. Kita tetap harus berusaha mengingatkan, meluruskan terhadap kedoliman, terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh atasan kita.
Sampai kapan? Sampai hayat di kandung badan. Dan selama kapan? Selama dia masolau, kewajiban sesama mukmin untuk saling meluruskan. Tidak ada kebijakan untuk nuqatiluhum, untuk menggulingkan dan memeranginya. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lalu kalau seandainya kami terus mengingatkan mereka, akan tetapi mereka tetap seperti itu bersikap, melakukan pelanggaran demi pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan yang dipimpinnya, apa lagi yang mesti kami lakukan? Rasul justru memberikan jawaban bil kaffi was sabri, dengan cara menahan diri dan juga dengan cara bersabarlah, sikap yang tepat yang mesti diwujudkan. Dan hal ini pun senada di saat Al-Hajjaj menjadi khalifah. Pernah Anas bin Malik ditanya oleh para sahabat yang lain, bagaimana sikap kami dan tabi'in yang lain ketika menghadapi Al-Hajjaj. Anas menjawab, isbiri, bersabarlah. Tentu maksud dan tujuan kalimat ini tiada lain, Islam tidak mengajarkan menggulingkan, dengan bahasa kita mengkudeta kepemimpinan yang sah ketika pemimpin tersebut masih terlihat ciri-ciri keislamannya walaupun hanya dengan sholat saja. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun Abdullah bin Umar sampai mengeluarkan statement bahwasanya orang yang mencabut baiat khalifah kepada Yazid bin Muawiyah dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa dikatakan sebagai pengkhianat? Karena ketika ada Yazid bin Muawiyah, dia mengikrarkan dirinya untuk membaiat Yazid sebagai khalifah. Tapi di tengah perjalanan melihat perilaku yang tidak cocok, maka baiat tersebut dia cabut. Bukankah yang namanya baiat dengan ungkapan baiatun itu sendiri sama dengan proses transaksi jual beli, yang dimana dengan baiat itu saya tidak langsung dia yang berikrar akan memberikan ketaatan kepada yang dibaiatnya, lalu yang dibaiatnya menerima ikrar yang memberikan baiat tentang ketaatannya dan siap menjalankan apa yang dititahkannya. Bukankah proses baiat seperti itu? Tapi ketika di tengah jalan ternyata tidak ada yang tidak cocok, lalu dipudar, lalu diingkari isi baiat tersebut. Bukankah yang seperti itu termasuk perilaku apa yang dohir bertentangan dengan yang batin? Apa yang diucapkan bertentangan dengan apa yang dilakukan? Bukankah ini termasuk bagian dari ciri-ciri kemunafikan? Dan ternyata bermunculanlah tipikal-tipikal itu di saat masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Makanya wajar Abdullah bin Umar mengatakan, wa inna qad baya'na hadar rajula ala bai'illahi wa rasulihi. Sesungguhnya kami membaiat orang ini untuk mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi suatu saat ada terjadi pelanggaran, selama dia masih mencerminkan keislaman, maka selama itu pula aku tidak ingin melanggar isi baiat itu. Di satu sisi apa yang dilakukan Ibnu Umar untuk meredam meluas terjadi pengaliran darah, terjadinya pertikaian yang berkepanjangan seperti sebelumnya. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, wa inni la'alamu ghadran a'dhama min an yubayya rajulun ala bai'illahi wa rasulihi summa yunsabu lahul qitalu.
Dan saya tidak tahu bahwa pengkhianatan itu lebih besar daripada seseorang yang dibaiat untuk berjanji setia kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Di dalam Fathul Bari diungkapkan, dalam riwayat yang lain disampaikan bahwasanya salah satu di antara dosa paling besar setelah kemusyrikan adalah pelanggaran atau pencabutan pembaiatan kepada seseorang yang sebelumnya dia pernah membaiat seseorang, lalu setelah terjadi pembaiatan lalu dia merusak isi baiat tersebut, bagian dari perbuatan dosa besar. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa dikaitkan termasuk perbuatan dosa besar? Lagi-lagi secara tidak langsung dengan sikap seperti itu berarti memperuncing, memperluas pertikaian darah. Memperuncing, memperluas terjadinya pertikaian, bukan perdamaian. Karena dengan cara seperti itu yang dirugikan bukan diri pribadi masing-masing, tapi umat Islam secara keseluruhan. Yang terjadi akan bermunculan tuhmah, tuduhan-tuduhan dari orang di luar agama kita bahwa ternyata Islam saling bertikai, Islam saling menghancurkan sesama Islam lagi. Oleh karena itu satu hal yang wajar kenapa Rasul di saat tahu siapa para pelaku orang munafik yang hakiki, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Saba, beliau tidak mengeluarkan sebuah instruksi, bunuhlah Abdullah bin Ubay, bunuhlah Abdullah bin Saba, karena dia munafik hakiki. Karena beliau tahu bagaimana marwah agama di kemudian hari. Karena orang di luar Islam menyangka, mengira Abdullah bin Ubay adalah orang Islam. Lalu kalau ada instruksi bunuh mereka, tentu akan muncul ke permukaan Muhammad tidak pantas menjadi nabi. Buktinya apa? Jangankan kepada orang kafir, kepada sahabatnya sendiri mereka melakukan pembunuhan, apalagi kepada orang kafir. Inilah yang beliau jaga pada saat itu, yaitu marwah agama. Agar tidak meluas, maka di satu sisi Rasul mengajarkan kepada kita tentang menyikapi takdir Allah yang buruk, yaitu dengan as-sabru, sabar menghadapinya walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bukankah proses kepemimpinan pun, proses pemerintahan pun bagian daripada takdir Allah? Apakah yang buruk ataukah yang baik? Kalau cocok dengan keinginan kita, tentu kita katakan baik. Kalau tidak cocok dengan keinginan kita, tentu kita katakan buruk. Di sanalah ujian kita dari Allah. Kalau cocok, tentu syakaro yang mesti kita wujudkan. Kalau tidak cocok, sobaro yang mesti kita wujudkan. Supaya apa? Apa yang menimpa kepada diri kita, apapun itu namanya, menjadi buah catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Ibnu Umar pun melakukan perbuatan yang sama. Bagaimana cara menyikapi ketentuan takdir Allah yang buruk, persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan, maka beliau lebih memilih untuk tidak keluar dari baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Walaupun fakta kenyataan Yazid bin Muawiyah melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi masih terikat dengan aturan agama Islam. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu sikap yang mesti kita wujudkan tiada lain seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini.
Makanya para sahabat dan juga para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyikapi Yazid bin Muawiyah tidak termasuk yang mencintai dan juga tidak termasuk yang melaknati. Kenapa? Karena kalau mencintai, fakta sejarah bahwa Yazid bin Muawiyah banyak melakukan pelanggaran. Kalau termasuk bagian yang melaknati karena tidak dibenarkan dalam agama kita, karena ada sebuah riwayat, yaitu melalui riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul pernah menyampaikan, siapapun orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel, maka dosanya akan terampuni. Dan ternyata Yazid bin Muawiyah lah yang memimpin untuk menaklukkan Konstantinopel. Berarti di satu sisi bersikap profesionallah menyikapi siapapun yang tentu informasi sampai kepada kita tentang buruknya kekhalifahan orang-orang terdahulu, kita tidak boleh mencerna dan menyikapinya hanya sebelah mata saja, tapi harus bijak menyikapinya. Kenapa? Selama dia muslim, selama dia mukmin, masih saudara kita walaupun banyak melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Itulah sikap yang bijak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kewajiban kita terus mengingatkan bil lisan au bi qalbi au bil yadi. Terus seperti itulah yang mesti kita wujudkan. Ketika tidak mau berubah, as-sabrullah yang mesti kita wujudkan. Insya Allah kita tidak menjadi kelompok dan bagian memperkeruh suasana, menambah fitnah lebih besar lagi dialami oleh umat Islam. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Umar ketika sudah tahu gejolak seperti itu, akhirnya beliau berlepas diri. Apa yang dialami antara Yazid dan yang lainnya, beliau lebih baik memutuskan untuk menghindar dari pertikaian, tidak mau menambah persoalan. Sikap yang bijak yang dilakukan oleh Ibnu Umar, di satu sisi tidak ingin menjadi orang yang digambarkan dohir bertentangan dengan yang batin. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita sambung kembali tentang bab ini, hadis yang lain yang masih berkaitan dengan perilaku dohir bertentangan dengan perilaku batin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.